A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat nggak? Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali. Ada yang masih ingat hadisnya? Titik-titik. Saya kasih clue depannya ya, ibu terusin. Tapi yang mau nerusin angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholla titik-titik-titik titik-titik 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 titik-titik. Ada yang masih ingat? Pada malu semua. Ya udah bareng aja. Man sholla alayya wahidatan sholla Allahu alaihi ashron. Barang siapa yang berselawat padaku pada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat bagi dia 10 kali. Saking pada tawadu Bu Titin, jadi pada diem aja. Padahal saya udah nyediain hadiah loh, bukan di tas yang biru, yang belakangnya. Gak jadi, kamu gak keluar ya. Diem dulu di situ. Ya, Masya Allah. Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan walaupun tiap kali pertemuan mungkin gak banyak ya ilmu yang kita dapat, tapi semoga bisa kita amalkan. Ya udah deh, gak hafal hadisnya gak apa-apa, yang penting rajin salawat 10 kali pagi, 10 kali sore. Ya Masya Allah. Ustazah Ropiko sehat ya Ustazah? Alhamdulillah ya. Gak apa-apa Ibu ya. Yang saya sayangi Ibu Ustazah Titin beserta para pengurus ya, dan panitia pada hari ini, Masya Allah ya. Yang saya sayangi Ibu Ustazah Rofiko, Ibu Ustazah Hajaroh, Ibu Hajah Ros datang nggak? Nggak datang ya hari ini ya, Masya Allah ya. Beliau itu saya udah kenal lama ya sama beliau, dari mulai dulu ya. Beliau sempat jadi ketua, kemudian di Aqua juga. Jadi lewat wasilah beliau dulu saya ngisi di Aqua ya, Masya Allah. Dan yang saya sayangi nih besti-besti solihah, sehat semua ya Ibu? Masya Allah, kangen banget saya pengen ketemu ibu-ibu ya. Udah lama banget dari Ramadan, Sawal, Julqoidah, sekarang Hijjah. Masya Allah ya, mau 4 bulan. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan haram kan, Julqoidah, Julhijjah, nanti Muharram. 3 kali berturut-turut puas deh kita ya melakukan amal solih. Kenapa? Karena di bulan haram itu amalnya mulia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur banget ketika selepas Ramadan kita keselang Sawal ya, keselang Sawal, tapi terus ketemu bulan haram, Julqoidah, Julhijjah, sama Muharram. Insya Allah 3 bulan tuh Bu ya, nggak tanggung-tanggung bulan Muharram, bulan haramnya juga 3 bulan. Kenapa? Karena memang kita butuh Bu ya, butuh dapet banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita Ramadan kan kita tuh semangat banget untuk melakukan kebaikan. Betul apa betul? Pokoknya mah bikin kolak ditambahin, dah pengen ngasih tetangga teh ya. Berangkat ke masjid juga biasa mah gak bawa duit karena taraweh, ngantongin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ya, karena tidak mau melewatkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ketika Ramadan orang-orang sibuk berlomba-lomba melakukan ketakwaan, itu Bu emang udah sifat bulannya begitu. Sifat bulannya memang bulan Ramadan itu Allah ciptakan gitu ya, hawa dan suasananya yang nggak pernah ke masjid jadi mau ke masjid, yang kadang sehari-hari ngabuligir. Apal tuh ngabuligir? Rambut tak kamana, ketek tak kamana gitunya. Hari bulan Ramadan ditutup, sayang takut puasa saya nggak diterima ya. Nu biasa koret pelit mereka jahege hari Ramadan mah berubah jadi berehan ya, bukan berubah jadi Power Ranger. Karena memang suasana Ramadan itu emang bulannya begitu sifatnya gitu. Sama halnya kayak tempat Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Coba tanya ibu-ibu yang udah berangkat haji, yang udah umroh, di sono itu bawaannya pengen ibadah mulu. Bener apa bener Bu Ustazah? Ya udah 2 kali tuh. Saya baru mau sekali, doain ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur 24 Juni
ya, menghitung hari, ya, deg-degan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan dikasih kemudahan ya, amin. Ya. Di sono itu emang udah sifat tempatnya, namanya juga tempat penuh keberkahan. Makanya kenapa orang di sono teh hayangna ibadah, ngaji deui. Temen saya selama umroh itu bisa khatam 1 kali, Bu. Masya Allah, seharinya berarti 3 juz. Ya, dia umroh hanya 9 hari. Tah khatam Ibu 30 juz. Ari di dieu komo sawal geus khatam deui encan. Sedih jadinya ya. Ramadan kita bisa khatam, alhamdulillah. Begitu sawal. Pergi hari ini ke rumah Uwa. Besok ke rumah ponakan ya. Besoknya main bareng ke Gua Lalai gitu ya. Besoknya sama Besti naik odong-odong ke Atohir gitunya. Masya Allah Ibu ya, yang harusnya sawal itu peningkatan ya, ternyata pada faktanya turun. Betul atau betul? Maka dari itu ketika bulan Syawal saya mendapatkan ayat ini, dan kenapa kemudian saya ingin berbagi sama ibu-ibu semua. Ibu yang dirahmati Allah, Allah fasilitasi kita di bulan Ramadan untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang takwa. Menjadi pribadi yang takwa. Ibu masih ingat apa itu takwa? Gitu ya. Bu, ada banyak versi sih ya takwa. Kalau menurut Sayyidina Ali yang udah pernah saya share sama ibu-ibu, takwa itu ada 4. Saya baca Arabnya, ibu artiin ya. Al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian al amalu bitanzil, beriman sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aridho bil qalil, ridho ikhlas nerima sama yang sedikit. Kalau yang sedikit aja udah ikhlas, apalagi yang banyak ya. Kemudian yang terakhir al istidadu lil yaumir rahil, persiapan untuk kehidupan yang nanti, peristirahatan kita yaitu kehidupan di akhirat. Bu, ayat catatanna lain, ganti buku apa? Bukuna geus pinuh Bu Ani, makana eta geus teu dibawa ayeuna mah ya mulai lagi majelis taklim, jadi bukuna baru deui wae. Bu, buku boleh ganti, ilmunya jangan ditinggal. Jadi takwa itu gitu, takut sama Allah gitu ya. Kemudian kalau ini saya sampaikan lagi versi takwa menurut siapa? Menurut Ubay bin Ka'ab. Ibu ada yang pernah dengar nama Ubay bin Ka'ab? Kade Ubay bin Ka'ab ini bukan bapaknya Abdullah bin Ubay. Kalau Abdullah bin Ubay kan orang munafik ya. Abdullah bin Ubay itu orang munafik, bapaknya itu Ubay bin Sahlul. Tapi kalau ini mah Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, apal Bu Sayyidina Umar? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Kan khalifah tuh yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, kamu tahu nggak sih apa takwa itu? Ini mah bahasanya Bu Aninya kita kira-kira biar mudah difahami. Kata Ubay bin Ka'ab bukannya menjawab Bu, balik nanya, pernah gak engkau katanya mendapati jalan yang penuh dengan duri? Kata Sayyidina Umar, iya pernah cenah. Kalau ibu di lapangan sok aya lain berduri tah, naon eta? Nu aya cucuk-cucugan tanya Bu, riweuh Bu, saya latihan tawaf ceritanya ya di lapangan. Eta loba anu itu cucuk-cucuk, aduh ngebersihinnya lumayan ya. Nah itu, ini mah berduri. Kata Sayyidina Umar, pernah. Ubay tanya lagi ke Sayyidina Umar, apa yang kau lakukan ketika menemui jalan yang penuh duri? Kalau itu Ubay bertanya kepada Sayyidina Umar. Kalau sekarang saya nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ibu ketemu jalan berduri, apa yang ibu lakukan? Nyari jalan lain, gak ada jalan lain. Terbang, kagak bisa terbang. Gimana? Dunia dibuang. Hati-hati intinya Maya, kita nggak mau kena duri. Kata Sayyidina Umar, aku akan berhati-hati agar aku tidak kena duri. Ubay jawab, itu tuh yang namanya takwa kayak gitu. Jadi kalau orang yang takwa itu hati-hati,
mau makan hati-hati, mau minum hati-hati, bergaul hati-hati, bicara hati-hati. Orang yang takwa itu senantiasa waspada. Waspada, takut Allah nggak suka, takut Allah nggak ridho, tubuh orang takwa. Kalau kata Hasan Al-Basri, ya seorang ulama mengatakan bahwa takwa itu berusaha menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari seorang guru, dikatakan gini, ada perbedaan melakukan kewajiban ma'ruf dengan meninggalkan keharuman. Beda bu sikapnya. Kalau melaksanakan kewajiban, maka itu sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Melakukan kebaikan, amal ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau mencegah dari keburukan atau larangan, itu mah nggak ada toleransi. Ya, ketika diharamkan homer, ya udah, mau sedikit mau banyak ditinggalkan. Nggak gini, bentar ya Rasul, dikit-dikit dulu. Biasa minum homer sehari 5 galon gitu. Berkurang dulu, 4 dulu ya, 3 enggak. Itu bedanya. Ya, sesuatu yang haram itu tidak ada kompromi, harus ditinggalkan. Mampu tidak mampu harus mampu. Kan kita tinggal ninggalin doang. Tapi kalau yang namanya perbuatan kebaikan itu maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Dulu waktu kita Covid, kita nggak bisa gini bu, offline nggak bisa. Ngaji tetap kan kewajiban ngaji mah. Maka gimana? Akhirnya kita rame ikutan kelas kajian online, ngezoom. Ibu-ibu yang tadinya gaptek jadi tahu, oh bisa ternyatanya orang teh tatap muka sama bu guru tapi online. Bisa saling berbicara gitu ya. Jadi kewajiban belajarnya tetap dilaksanakan. Makanya sekarang alhamdulillah bu, Covid udah pergi, kita masih bisa ketemu begini. Insya Allah ada keberkahan buat kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada tadi, ketika Ramadan punya sifat memang bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga memang auranya, suasananya itu tuh ngajak kita tuh takwa. Tapi setelah Ramadan apa next? Ya Allah ibu, saya ketemu ayat Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Yuk kita ngaji itu sekarang. Mudah-mudahan jadi pengingat, jadi penyemangat buat kita. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Surat ke-10 ibu. Yunus ke-10, 1 Al-Baqarah, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Ayat 62, 63, 64, 3 ayat tapi saeutik. Udah ketemu ibu? Kita ngaji bareng ya biar berkah buat semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Karena waktunya pendek, tidak diulang satu orang membaca ya bu. Insya Allah ada Ibu Ustazah Rofikoh yang mengajarkan tahsin sama ibu-ibu. Dan bismillah mudah-mudahan istiqomah belajar Al-Qur'annya sehingga bacaannya semakin baik. Diperhatikan makhraj hurufnya, bukan saja sifat yang ridhoh tapi sifat yang lazimah juga penting.
Ya kayak misalnya huruf jim, dia tuh jahar, dia syiddah, maka nafas ditahan, suara ditahan. Jadi bukan rozim, tapi rojim. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Nggak boleh ada nafas, nggak boleh ada suara yang ngalir. Itu sifat dari huruf jim. Masih banyak nih umat kaum muslimin nih yang belum tepat ya Bu Ustazah Rafiqoh ya, rozim kadang gitu ya, jadi dia ngalir ya, Masya Allah. Tapi bismillah, belajar terus, semangat pokok namanya, insya Allah. Nah ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Yunus ayat 62, 63, 64, saya itu pas begitu mentadaburi itu, Masya Allah, kita mau jadi orang yang takwa, mau menurut kriteria Sayyidina Ali, mau menurut kriterianya Ubay bin Ka'ab, mau menurut kriterianya Hasan al-Basri, ternyata kan nggak mudah. Betul atau betul? Ketika udah takwa nggak cukup. Makanya di ayat 63 dikatakan pakai kalimat wakanu yattaqun, dan mereka tetap bertakwa. Kanu tetap menjadi isimnya mudhari. Jadi apa? Terus berlangsung. Jadi takwa itu nggak cuma Ramadan doang. Udah aku dapet takwa dong. Rajin sholat 5 waktu, aku nutup aurat, aku nggak pernah gibah. Nggak cukup, ya. Kalau kita ingin menjadi wali-walinya Allah, ya, yang dia itu punya sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih gitu ya, maka syaratnya amanu wa kanu yattaqun. Ini materi kita wa kanu yattaquna eta Bu ya. Kak Ibu protes, Bu emang wali ada perempuan? Ada Sayyidah Aisyah, bukan Aisyahnya Rasul ya, itu istri Rasul, itu mau masuk surga. Itu saya lupa namanya, Aisyah ada munya gitu ya di belakangnya tuh, muwajah, ya itu ada Aisyah, saya lupa namanya. Beliau salah satu walinya Allah, dinobatkan sebagai walinya Allah. Dia wanita yang sangat dermawan. Berarti kita semua yang hadir di sini, perempuan ini itu bisa berpeluang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wali Allah itu tidak mengenal gender. Gender itu apa sih Bu? Laki perempuan ya. Tapi ada syarat. Siapa sih wali-wali Allah itu? Siapa yang masuk kepada wali Allah yang dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih? Siapa sih yang gak kepengen, gak takut, gak sedih? Siapa yang gak kepengen dapat lahumul busyra, dapat kabar yang gembira, baik di dunia maupun di akhirat? Semua mau, betul gak sih? Syaratnya alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Imannya kafah, udah kita bahas. Akidah Islamiyah yang kafah, dia harus iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir, qada qadar baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini itu berat Bu, hari ini itu berat. Coba kita lihat di media-media sosial, orang begitu bebas sharing gitu bahwa dia dioperasi plastik, yang tadinya hidungnya 1 cm jadi 3 cm, 5 cm sampai bengkok gitu kan ya. Kenapa? Pak, kesannya ada normalisasi untuk melakukan operasi plastik. Padahal kalau dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan akidah, itu haram. Orang yang bertakwa itu takut mau dioperasi plastik walaupun orang lain nggak tahu misalnya. Ya. Kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Emang kalau udah dioperasi plastik dapat jaminan masuk surga, Bu? Enggak, malah masuk neraka. Ya. Emang kalau cantik dijamin masuk surga? Enggak. Ya. Jadi buat apa sampai operasi plastik yang justru akan menjauhkan dia dari surganya Allah ya. Kayak gini udah paling cakep Bu, bener apa bener? Iya, Bu Muhaya dengan proporsinya kayak gitu, alis, mata, itu udah paling cakep. Kalau itu ditempelin ke sini aneh ya. Kayak Sinchan nanti saya gitu ya, Masya Allah ya. Saya ingat ya gitu. Jadi Le bilang udah cakep gitu hidungnya, kalau mancung aneh nanti. Udah Allah ciptakan ahsanu
takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Iya itu. Nah, wa kanu yattaqun. Kenapa takwa itu harus dijaga, Ibu? Sekarang begini, Bu. Kita sedang, misalnya Ibu punya halaman Ibu tumbuhin mangga, pohon jambu, pohon apel, tapi nggak Ibu jaga. Akhirnya yang tinggi bukan pohon buahnya, tapi rumput ilalangnya. Yang ada apa? Bukan makan buah, makan rumput. Kalau lagi mau Idul Adha mending ya makan itu ya, punya rumput ya. Yang mau kurban kambing, makan geus disadiakeun. Ya. Jadi apalagi takwa. Tanaman pekarangan kita aja harus kita jaga. Kita rajin rawat, kita bersihin biar kita dapat hasilnya. Biar buah apelnya tumbuh, biar buah jambunya tumbuh, biar bisa menikmati. Sama takwa juga gitu. Takwa ini, Bu, bukan sebab, tapi justru akibat. Yang menjadi sebab kita bisa menjadi takwa apa? Iman, akidah Islam itu. Ketika kita memiliki akidah Islam, maka akidah Islam ini akan menjadi perilaku, sikap. Dengan akidah Islam kita bisa bersikap. Coba Ibu ya, Ibu kan di sini semua berakidah Islam. Sikap Ibu suka atau tidak kalau ada orang yang mencuri? Tidak, itu sikap. Kemudian nanti menimbulkan perilaku. Apa perilakunya? Ibu akan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ibu akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu. Jadi penting banget menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu bagaimana kita menjaga ketakwaan kita. Ada setidaknya 2 hal yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga ketakwaan kita. Poin yang pertama, kita harus selalu berusaha tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di poin kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak bisa, Bu, kita itu iman terhadap Al-Quran saja tapi tidak beriman terhadap Sunnah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah menurunkan wahyu dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Ya, di dalam kitab Saksiyah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya sama-sama wahyu, tapi kalau Al-Quran semua teksnya, tulisannya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul langsung menyampaikan saja apa adanya. Tapi kalau Sunnah itu ya, Allah memberikan wahyu kepada Rasul tentang sesuatu, kemudian Rasul menyampaikan dengan bahasanya Rasul. Itu yang namanya hadis, itu teh sunnah. Itu jadi ketika kita ya, poin yang pertama, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau yang kita nggak bisa berjauhan dengan Al-Quran. Mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, bukan saja membaca, tapi bagaimana kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Quran menyebutkan di banyak ayat, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Itu jadi jaga ketakwaan kita dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau ketika bulan Ramadan Ibu sholat sunnah aja dikerjakan banyak banget, anggap duhanya 2 rakaat ya, kemudian habis duha 2 rakaat sholat rawatib ya. Berapa sholat rawatibnya? 12 apa aja, Bu? Teng tong kalau yang suka melakukan mah tahu. Naon, Bu? Subuh sebelum apa sesudah? Sebelum. Berapa? 2. Sebelum zuhur 4, Bu. Sesudah zuhur 2. Sesudah maghrib, sesudah isya. Itu Ibu kerjakan waktu Ramadan. Kenapa? Sayang, Bu Ani, kalau sholatnya fardu doang sayang ya.
Ditambah lama ibu sholat rawatib itu. Walaupun sampai sekarang tuh saya masih merenung, Bu, Masya Allah. Sholat rawatib sehari semalam itu 12 rakaat. Sahabat itu begitu tahu datang syariat rawatib 12 rakaat itu nggak ada yang meninggalkan sampai meninggal, mereka melakukan itu. Ya, karena keutamanya luar biasa. Saya merenung gini, ya Allah, 12 rakaat, 6-nya ada di zuhur. Padahal zuhur itu ibu-ibu meujeuhna naon? Meujeuhna leuleus, meujeuhna panas, meujeuhna ripuh. Betul atau betul? Tapi justru rawatibnya banyak di zuhur. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2. Berarti sama salat zuhurnya berapa? 10. Tapi teh gini, Bu, kalau orang yang takwa gini, ya Allah, sayang kalau ditinggalin. Kan ada hadisnya, orang yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Masa pas Ramadan aja tarawih, ada yang 25, Bu, sama witir, ada yang 23 sama witir. Belum sholat sunnah, belum sholat rawatib tadi. Kalau di jumlah jamleh banyak banget. Kalau hari ini berapa sholat sunnah yang udah kita laksanakan? Senyum ya, nggak usah dijawab, Bu, tenang, aman ya. Cuman kan kita namanya ngaji kan buat muhasabah, betul nggak sih? Iya, sayang kalau tinggalin. Nah, orang yang takwa itu untuk urusan yang kayak gitu aja, jangankan yang haram, dia pasti mampu meninggalkan yang haram. Orang yang sunnah aja dia berusaha untuk dia kerjakan. Makanya kaitannya sama iman. Orang kalau imannya naik, apa aja dia kerjain. Bener apa bener? Puasa sunnah dari tanggal 1 Zulhijjah, 2, 3, 4. Makanya besok ada godaannya apa? Besok saya ada pertemuan sama teman-teman, terus teman yang satu udah gini, besok aku mau bikin seblak ceker. Aduh, godaan amat sih. Ya Masya Allah. Nah, jadi itu, Bu. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk menjaga ketakwaan? Selalu berusaha tunduk dan taat. Ada kata selalunya, Bu. Kan wakanu yatakun, ya, menjaga ketakwaan namanya juga. Berarti selalu bertakwa kan gitu. Berarti selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau lagi banyakan, mau lagi sendirian, pokoknya dia taat terus sama Allah. Sholat subuh walaupun dia ngantuk, dia tetap kerjakan. Betul atau betul? Tuh, itu. Berarti ibu, ya Allah, mudah-mudahan termasuk wali Allah tadi ya, amin. Ya. Enak, Bu, kalau jadi wali Allah. Saya kebayang gini, ya Allah, jangankan wali Allah, saya yang masih amburadul aja gini ya, ngerasain nikmatnya yang Allah berikan. Jadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum pelunasan umroh, yang mau ngumrohin saya WA saya, Bu, sisanya 5,6 juta ya gitu. Iya Ibu gitu. Terus beliau gini, mohon maaf Bu, saya belum bisa memenuhi. Sempet dek gitu ya, aduh, berangkat 5,6 gitu ya, dari mana gitu kan ya. Terus akhirnya saya sharing sama teman SD. Jadi teman SD saya ngasih saya uang real, ya, ngasih saya uang real. Terus saya bilang, teh Hajah, punten iya mah pahit-pahitnya nih kalau sampai tanggal 20 Mei, saya bilang, saya belum ada uang, bolehkah uang real ini saya pakai buat melunasi? Beliau bilang gini, udah tenang aja, insya Allah ada. Bener Bu, alhamdulillah 2 minggu 5,6 lunas. Padahal mah ente boga gaji ya Bu Ani. ya, saya bilang gini, ya Allah, saya segini orang yang masih amburadul. Saya mah sadar Bu, masih jauh lah dari benar. Tapi dapat kenikmatan bertubi-tubi Allah berikan. Gimana wali Allah? Maka saya yakin dan percaya banget kalau wali Allah itu mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Enak Bu hidupnya, nggak ada yang ditakutin. Ya, itu yang pertama, berarti menjaga, berusaha terus untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak ya, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, menjauhi diri dari hal-hal yang gak berguna. Nah, ini yang agak berat. Menjauhi dari hal-hal yang tidak berguna. Kalau yang tidak berguna saja dia jauhi, apalagi yang haram. Dia akan mampu menjauhi yang haram. Ya, jadi cuma 2 tuh. Ya, saya sharingnya 2 aja untuk menjaga ketakwaan, untuk menjadi wakanu yatakun itu, ya, adalah menjauhi dari hal-hal yang sia-sia.
Dan itu memang sifat dari orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat satunya qad aflahal mu'minun, sungguh orang yang beriman itu beruntung. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyatakan bahwa salah satu kebaikan, ya, gini, baik buruk Islam seseorang itu diukurnya dari situ. Jadi orang Islam yang baik itu, ya, adalah orang yang menjauhkan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Nulis ya Bu, nulis boleh hadisnya. Kalau tadi ayatnya kan udah aku surat Al-Mu'minun ayat 3. Nih ya, di sesi-sesi terakhir nulis hadis ya. Saya diktain kayak dulu. Iya enggak? Mim sama nun. Mim sama nun disambung, dikasih syakal supaya bunyinya min. Mim sama nun disambung supaya berbunyi min. Berarti di bawah mim ada kasroh, di atas nun ada sukun. Sukun ya, min. Kemudian kata selanjutnya pisah, berarti tulis dengan kata husni, ha kecil, sin nun sambung, ha sin nun sambung, dikasih sakal supaya bunyinya husni. Min husni, udah dapat 2 kata. Merupakan kebaikan, itu ya. Islami, alif lam alif, terus lam alif, sin lam, kasih alif lagi karena lanya panjang, terus mim. Agak panjang nih ya, Islami, nulis Islaminya alif, kemudian lam alif, kemudian sin lam, dikasih alif, kemudian mim, kasih sakal sehingga bunyinya islami. Islami, la-nya panjang ya. Sudah Ibu? Ih, seru, pada pinter ini Maya, bahasa Arabnya jago deh ya. Merupakan kebaikan Islam ya, Islami. Kemudian yang selanjutnya katanya al-mar'i, alif lam, alif dulu, kemudian lam dan mim disambung, lam dan mim disambung, sama ro disambung, terus i-nya pakai hamzah, hamzah bengkok, bukan alif tapi hamzah bengkok. Al-mar'i, jadi islamil mar'i, bacanya begitu. Min udah ada 4 ya, min husni islamil mar'i, udah. Kata selanjutnya tarkuhu, ta ro, ta sama ro, tar, terus kaf sama haknya hak yang bulat. Hak apa itu namanya? Hak domir ya, hak domir. Tarkuhu ya. Kan kalau ro sama kaf nggak bisa nyambung ya, pendek semua tuh, tarkuhu. Udah. Kemudian ma panjang, mim sama alif, ma udah. Terus kemudian la panjang, lam alif dikasih fathah, la. Udah. Yang terakhir nih, satu kata lagi, yaknihi, ya ain, ya sambung dengan ain, ya, terus nun, terus iya, terus hak domir, yaknihi, ninya panjang, yaknihi. Kalau yang udah ke depan boleh 4 orang ke depan. Min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi.
Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya ni, sambung Bu. Nih kayak gini nih. Ya nihi, ya sambung, nggak apa-apa, ya udah. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya nihi, betul. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya nih. Tadi ibu yang ke saya duluan siapa? Bu Titin ya. Bu Titin mau yang kantong ke satu apa kedua? Ini ada kantong ke satu, ini ada kantong kedua, ibu mau yang mana? Yang mana aja? Ayo, ke satu apa kedua? Hah, ke satu. Ya, cak. Bermanfaat. Ibu berarti sisanya wayana kantong kedua ya. Iya. Nih bukunya siapa? Ya terima kasih ya Ibu. Masya Allah. Ya, ya sama-sama. Coba Bu dibaca semua bareng. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Merupakan kebaikan keislaman seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, tidak ada manfaat baginya. Jadi kita harus berusaha meninggalkan yang gak ada manfaatnya. Nongkrong depan rumah, ngobrol, atau apalagi gibah. Kalau gibah mah udah haram, udah gak boleh ya. Kemudian waktu untuk nonton TV lebih banyak daripada buat ngaji. Ya Bu, itu tinggalkan. Bukan gak boleh nontonnya, boleh nonton, ninggalin kelamaannya. Jadi kelamaan nontonnya. Udah selesai infotainment 1 jam, tambah lagi film India 3 jam, tambah lagi ku menangis 2 jam. Atuh Bu, waktu nate habis di depan TV. Nggak dosa tapi nggak bermanfaat gitu ya, anfaedah, tidak bermanfaat. Maka itu harus ditinggalkan kalau ingin menjaga ketakwaan ya. Alhamdulillah kalau sekarang saya dulu masih suka Bu ya nongkrong depan rumah gitu ya. Pokoknya nyari-nyari waktu lah pengen ini. Sekarang ketemunya sama teman-teman, sama tetangga ya pas yasinan, pas ngaji. Jadi insya Allah pas belatihan salawatan gitu masih bisa sih ketemu ya sama teman-teman tuh segang rumah. Kita gini, latihan salawatan yuk malam ini ya, ngumpul bareng, makan bareng, minum bareng, masih bisa insya Allah. Tapi nongkrongnya alhamdulillah udah enggak. Kalau dulu masih suka, jujur masih suka ya. Udah dikasih ini Bu, gosan ya, kode ya, baiklah ya. Jadi kita wajib menjaga ketakwaan ya, karena itu adalah ciri dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra, maka berilah kabar gembira ya, kabar gembira Masya Allah di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Yang paling penting di ujungnya apa? Itu dalika huwal fauzul azim. Kemenangannya yang agung, bukan sekedar menang tapi kemenangan yang agung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi 2 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga ketakwaan. 1, berusaha selalu taat tunduk kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 dan hadis riwayat Tirmizi. Itu tadi Bu, hadisnya riwayat Tirmizi. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Masya Allah ya. Tambah lagi ilmu kita, mudah-mudahan Allah ridho ya Bu, amin. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah, karena buku udah sampai di depan saya ya, mari kita tutup pengajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan membawa keberkahan buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah wali-walinya Allah, amin. Kita berusaha, semua berpeluang ya, berpeluang. Tidak hanya ketua MT-nya, tidak hanya gurunya, semua berpeluang menjadi wali Allah dengan catatan dia memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang sahih, iman yang kafah, dan juga dia wakanu yatakun, selalu menjaga ketakwaan. Walaupun sudah enggak Ramadan, tetap dijaga ketakwaannya. Apalagi ini bulan haram, ini waktu yang baik untuk ngecas lagi kalau kemarin sempat down ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, yang benar datangnya dari Allah ya.
Yang salah dari diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian jazakillah khairan untuk Ibu DKM ya, semoga juga selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan doa astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawajikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Wa ila ikhwanina fis sa'ibladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.